Halo sahabat fakta, pernah dengar kisah kudeta? Biasanya sih tentang politik, tapi bagaimana jika yang melakukan kudeta adalah sekumpulan monyet? Ya, kalian tidak salah dengar. Tahun 2007, sebuah insiden aneh dan menegangkan terjadi di India, yang bisa dibilang sebagai kudeta paling lucu sekaligus paling menyeramkan yang pernah ada. Monyet-monyet ini bukan hanya sekadar mengganggu, mereka benar-benar mengambil alih. Siap-siap terkejut dengan 7 fakta gila tentang bagaimana kawanan primata cerdas ini berhasil membuat heboh satu negara. Siapkan mental kalian, karena setelah ini, kalian akan melihat monyet dengan cara yang berbeda. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena ceritanya semakin seru. Fakta pertama, bukan monyet biasa, mereka dianggap suci. Sahabat fakta, di India, monyet khususnya kera rhesus macaque, punya tempat istimewa. Mereka dianggap sebagai jelmaan Dewa Hanuman, dewa monyet yang sangat dihormati dalam agama Hindu. Karena status suci ini, banyak orang memberi makan mereka, membangun kuil khusus, dan bahkan membiarkan mereka berkeliaran bebas. Ini menciptakan lingkungan di mana monyet tidak takut pada manusia, justru sebaliknya, mereka merasa memiliki hak atas ruang yang sama. Bayangkan, monyet-monyet yang seharusnya hidup di hutan kini berbaur di perkotaan dan kuil, menciptakan interaksi yang unik, dan kadang, konflik yang tak terhindarkan. Status suci ini, tanpa disadari, menjadi pisau bermata dua bagi manusia dan monyet itu sendiri. Kedua, populasi melonjak, konflik tak terhindarkan. Dengan perlindungan dan pasokan makanan yang melimpah, populasi monyet di India melonjak drastis, terutama di kota-kota besar seperti Delhi. Peningkatan populasi ini membuat mereka sering masuk ke wilayah permukiman dan kuil untuk mencari makan. Mereka menjadi sangat teritorial dan agresif jika merasa terancam atau lapar. Kuil, dengan banyaknya sesajen dan pengunjung, menjadi target utama mereka. Ini bukan lagi sekadar interaksi lucu antara manusia dan hewan, tapi sudah menjadi perebutan wilayah dan sumber daya. Konflik pun tak terhindarkan, dari sekadar mencuri makanan hingga penyerangan fisik yang bisa sangat berbahaya. Situasi ini seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak, dan pada tahun 2007, sepertinya ledakan itu benar-benar terjadi. Kuil sebagai markas operasi monyet. Mengapa kuil menjadi pusat dari kudeta monyet ini? Jawabannya sederhana, makanan melimpah, struktur bangunan yang tinggi untuk pengintaian, dan relatif aman dari predator. Kuil-kuil di India seringkali memiliki halaman luas, pohon-pohon rindang, dan, yang terpenting, banyak umat yang membawa persembahan makanan. Bagi monyet, ini adalah supermarket gratis. Mereka belajar bahwa kuil adalah tempat terbaik untuk mendapatkan makanan tanpa harus bersusah payah mencarinya di hutan. Mereka bahkan membentuk kawanan besar dan menguasai area tertentu di sekitar kuil, menjadikannya markas mereka. Mereka mengamati rutinitas manusia, mempelajari kelemahan kita, dan merencanakan serangan mereka dengan cermat. Ini bukan sekadar insting hewan, ini adalah kecerdasan yang adaptif, yang mereka gunakan untuk keuntungan mereka. Sebelum kita lanjut ke fakta yang lebih gila, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dijamin, fakta berikutnya akan bikin kalian melongo. Insiden Wakil Wali Kota, Puncak Kudeta. Ini dia puncaknya, sahabat fakta. Pada Oktober tahun 2007, Wakil Wali Kota Delhi, SS Bajwa, tewas mengenaskan setelah diserang sekelompok monyet di teras rumahnya. Para monyet ini tidak hanya menyerang, tapi juga mendorongnya hingga jatuh dari ketinggian. Insiden ini mengguncang seluruh India dan menjadi bukti nyata betapa parahnya kudeta monyet ini. Kematian seorang pejabat tinggi negara oleh monyet-monyet yang seharusnya suci, benar-benar menjadi titik balik. Ini bukan lagi sekadar gangguan kecil, ini adalah ancaman serius terhadap keselamatan publik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa monyet-monyet ini tidak takut pada otoritas, bahkan mereka berani menantang kekuasaan manusia. Kudeta, ini bukan lagi metafora, tapi menjadi realitas yang mengerikan. Kecerdasan monyet, mampu merencanakan serangan.
Jangan remehkan kecerdasan monyet sahabat fakta. Monyet rhesus macaque dikenal sangat pintar dan licik. Mereka bisa belajar kebiasaan manusia, mengenali wajah, dan bahkan merencanakan strategi untuk mencuri makanan atau menyerang. Mereka bekerja dalam tim, mengalihkan perhatian, dan menyerbu ketika ada kesempatan. Di kuil, mereka tahu kapan waktu terbaik untuk beraksi, kapan para umat lengah, dan di mana letak makanan paling lezat. Kecerdasan mereka inilah yang membuat kudeta ini semakin menyeramkan. Mereka bukan sekadar hewan yang bertindak berdasarkan insting, tapi makhluk yang mampu beradaptasi dan mengeksploitasi lingkungan mereka dengan cara yang sangat cerdas. Ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang dominasi teritorial yang mereka perjuangkan dengan sangat gigih. Upaya perlawanan manusia gagal total. Pemerintah India tentu tidak tinggal diam. Berbagai upaya perlawanan dilakukan, mulai dari menyewa penangkap monyet, menggunakan monyet langur yang lebih besar untuk menakut-nakuti, hingga sterilisasi massal. Namun, semua upaya ini seringkali gagal total atau hanya memberikan efek sementara. Monyet-monyet ini terlalu banyak, terlalu cerdik, dan terlalu adaptif. Mereka menemukan cara untuk mengakali setiap jebakan, menghindari penangkap, dan bahkan melawan monyet langur. Selain itu, sentimen agama juga mempersulit penanganan, karena banyak yang keberatan jika monyet-monyet suci ini dilukai atau dibunuh. Ini adalah peperangan yang sulit, di mana manusia berhadapan dengan lawan yang tak hanya cerdas, tapi juga dilindungi oleh kepercayaan. Akhirnya, kudeta monyet ini seolah menjadi masalah kronis yang sulit diselesaikan. Dampak jangka panjang, hidup bersama penguasa baru. Hingga kini, sahabat fakta, masalah monyet di India masih menjadi tantangan besar. Masyarakat harus belajar hidup berdampingan dengan penguasa baru ini, dengan segala risikonya. Di banyak tempat, khususnya di sekitar kuil, monyet-monyet ini masih menjadi raja jalanan, mencuri barang, mengganggu turis, dan bahkan mengintimidasi warga lokal. Insiden kudeta tahun 2007 menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa rapuhnya dominasi manusia ketika alam memutuskan untuk mengambil alih. Kisah ini mengajarkan kita tentang kompleksitas interaksi antara manusia dan alam, dan bagaimana kepercayaan dapat membentuk dinamika tersebut. Sebuah kudeta yang tak berakhir, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di India. Gimana sahabat fakta, terkejutkan dengan kisah kudeta monyet di India tahun 2007 ini? Siapa sangka, hewan yang sering kita anggap lucu ini bisa jadi ancaman serius. Kisah ini bukan hanya tentang monyet yang nakal, tapi juga tentang konflik antara alam dan modernisasi, serta kepercayaan dan realitas. Ini adalah pengingat bahwa alam selalu punya cara untuk mengejutkan kita, dan kadang-kadang, mereka bahkan bisa mengambil alih kekuasaan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu fakta unik ini. Komen di bawah ya, fakta mana yang paling bikin kalian shock. Sampai jumpa di video fakta menarik berikutnya.